Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirawati Lahai, saya kelas A semester 4. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan jurnal analisis framing pemberitaan pidato Menteri Nadiem Makarim pada peringatan Hari Guru Nasional oleh Nove Kurniatisari, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pada peringatan Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November 2019, Nadiem Makarim menuliskan naskah pidato sambutan yang dibacakan di setiap upacara Hari Guru Nasional di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia. Media massa berlomba-lomba mengemas pemberitaan seputar teks pidato Nadiem tersebut. Dengan berbagai cara dan sudut pandang, media menyajikan bentuk penafsiran baru dari teks pidato Menteri Pendidikan tersebut. Pemberitaan yang beragam seputar sebuah teks pidato merupakan sebuah fenomena menarik yang perlu diperhatikan secara seksama. Masyarakat tentunya dapat membaca sendiri secara langsung dan memaknai teks pidato tersebut, namun media membingkainya dengan pernak-pernik kata yang membuat masyarakat memiliki multitafsir terhadap teks pidato yang berjumlah 2 lembar tersebut. Dinamika ini menarik untuk didalami menggunakan model analisis framing Robert Enman seputar pemberitaan teks pidato Hari Guru Nasional Nadiem Makarim 25 November 2019 yang diberitakan di portal berita online Indonesia. Melalui proses analisis ini, peneliti ingin mengkaji sudut pandang politik media terhadap fenomena teks pidato ini. Selanjutnya ada konsep analisis framing. Konsep analisis framing, proses analisa teks media dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan model framing. Salah satunya model milik Robert Enman yang digunakan dalam artikel ini. Persepsi kita tentang realita atau dunia menurutnya sangat dipengaruhi oleh proses penafsiran dan pembingkaian yang dilakukan terhadap realita tersebut. Enman menegaskan terdapat 2 dimensi pokok dalam proses framing realita, yaitu seleksi isu dan penekanan sebuah aspek dari suatu isu atau realita. Framing media terjadi setelah proses seleksi dari beberapa isu, kemudian memilih salah satunya untuk dikemas. Dengan kata lain, framing adalah proses mengetahui perspektif seorang jurnalis atau wartawan saat proses seleksi isu dan menulis suatu berita. Yang kedua ada metode penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari proses dokumentasi pemberitaan pidato Hari Guru Nasional Nadiem Makarim pada situs liputan6.com, pontas.id, republika.com, dan cnnindonesia.com yang terbit pada tanggal 23 sampai 25 November 2019. Sedangkan data sekunder bersumber dari literatur buku, karya ilmiah, jurnal maupun internet yang relevan dengan penelitian. Artikel ini menggunakan model analisis framing dari Robert Enman. Konsep mendasar dalam model ini menelaah sebuah wacana, kemudian menjabarkan, menjelaskan, menilai, dan mengevaluasi dan merekomendasi opsi lain atas wacana tersebut. Objek penelitian ini adalah pemberitaan seputar pidato Hari Guru Nasional yang diberikan oleh Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019 sampai 2024. Portal berita yang dipilih liputan6.com, pontas.id, republika.com, dan cnnindonesia.com. Portal berita online tersebut penulis pilih karena berskala nasional dan memiliki statistik pengunjung situs yang terbilang lebih banyak dibanding situs berita lainnya. Yang ketiga ada elemen framing.
Nah, pada elemen framing Robert Enman terdapat 4 elemen. Yang pertama, define problems atau bagaimana kita mendefinisikan masalah. Yang kedua ada diagnose cause, bagaimana kita memperkirakan masalah. Yang ketiga ada make moral judgment, bagaimana kita mengambil keputusan moral. Dan yang keempat ada treatment recommendation, atau bagaimana kita merekomendasikan penyelesaian. Selanjutnya ada hasil analisis framing atau pembahasan. Yang pertama, ada cerita viralnya naskah pidato Nadiem Makarim. Kita masuk pada define problems. Nadiem Makarim menyatakan sumber inspirasi dari teks pidato bersumber dari pemikiran dan pendapatnya sesuai konteks jabatan yang dimilikinya. Nadiem juga menegaskan bahwa ia berusaha melihat permasalahan dari sudut pandang guru-guru seluruh Indonesia. Berikut kutipannya. Nadiem mengatakan dirinya merangkai kata-kata dengan penuh ketakutan. Menurut dia, kalimat yang ditulisnya adalah opini pribadi, tapi dalam kapasitas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam pemberitaan ini, wartawan berusaha menyajikan kronologi dan latar belakang penulisan isi teks pidato oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Isi berita ini menyampaikan pernyataan langsung Nadiem Makarim pada Konferensi Pendidikan Indonesia pada tanggal 30 November 2019 terkait keprihatinannya terhadap kondisi pendidikan Indonesia. Selanjutnya ada diagnose cause. Liputana memandang bahwa permasalahan bermula pada guru yang dibebani tugas-tugas di luar mendidik murid, yang mengalihkan guru dari tanggung jawab sesungguhnya sebagai pendidik. Nadiem dalam pidatonya juga menyebut bahwa para guru sangat ingin membantu murid-murid yang mengalami ketertinggalan di kelas. Namun, apa daya, waktu sang guru habis terbuang mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Berikut ada make moral judgment. Nadiem Makarim menegaskan agar inovasi di kalangan guru dimulai secara mandiri tanpa perlu diberi arahan oleh pemerintah. Nadiem mengetahui bahwa guru ingin berinovasi, namun sulit dilakukan oleh para guru. Untuk itu, dirinya ingin agar para guru mulai berinovasi tanpa harus menunggu perintah. Treatment recommendation. Nadiem menghimbau guru untuk tidak terpaku pada peraturan untuk memulai perubahan dalam proses belajar mengajar. Tanggung jawab perubahan adalah tanggung jawab bersama. Perubahan sekecil apapun akan berdampak pada dinamika pendidikan secara keseluruhan jika dilakukan dengan kontinu. Nadiem menekankan bahwa memperbaiki pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Apapun perubahan sekecil itu, jika setiap guru melakukan secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Pemberitaan cerita viralnya naskah pidato Nadiem Makarim pada portal Berita Liputana menunjukkan bahwa arah pemberitaan digiring kepada pemahaman konteks yang melatar belakangi penulisan naskah pidato, serta pendapat dan opini Nadiem Makarim tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Permasalahan pendidikan yang kompleks memerlukan kerjasama berbagai pihak untuk melakukan perubahan dan solusi. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Liputana mengemas isi berita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nadiem Makarim sendiri tentang alasan dibalik naskah pidato Hari Guru yang disampaikan dalam forum resmi Konferensi Pendidikan Nasional. 2. Pidato Nadiem di Hari Guru DPR, semoga programnya bisa di-follow up. Masuk pada define problems. Bramantyo Suwondo selaku anggota DPR Republik Indonesia Komisi 10 menilai pidato Nadiem Makarim menyiratkan pemahaman terhadap masalah krusial pendidikan nasional. Bramantyo Suwondo menilai pidato Mendikbud Nadiem Makarim yang sederhana dan terlihat sudah mengenal beberapa masalah fundamental di pendidikan nasional. Yang berikut ada diagnose cause.
keprihatinan terhadap tragedi yang terjadi pada pendidikan di Indonesia sebagai salah satu bentuk pembiaran oleh pejabat berwenang terhadap ketidaklayakan sarana prasarana pendidikan. Situasi semisal ada di Jawa Timur. Kemarin amat disayangkan seorang guru meninggal dunia saat menjalankan profesinya dikarenakan sekolah yang rubuh, kata Bramantyo. Berikut ada Make Moral Judgment. Pontas menyatut pernyataan Bramantyo tentang pentingnya tindak lanjut atas pidato Nadiem Makarim pada Hari Guru tersebut ke dalam tindakan nyata yang dapat dirasakan dampaknya oleh publik. Saya harapkan Nadiem bisa memfollow up pidatonya itu dengan program-program maupun rencana kerja mendukung peningkatan sistem pendidikan kita, dimulai dengan pemenuhan dasar sarana prasarana pendidikan, ruang kelas yang baik, fasilitas sekolah yang bagus. Treatment Recommendation. Bramantyo Suwondo menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan di luar aspek administrasi dapat mendatangkan dampak positif terhadap kualitas SDM, bila mana Nadiem bisa sukses menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung profesi guru agar lebih baik. Pasti anak-anak yang dididik oleh guru-guru kita akan menjadi SDM yang unggul, memiliki karakter, keilmuan, dan kesadaran akan manusia lain dan lingkungan. Pontas.id menyusun struktur berita ke dalam format cara pandang narasumber terhadap tindak lanjut pidato Nadiem Makarim pada Hari Guru Nasional. Follow up yang tepat dan eksekusi kebijakan yang optimal adalah langkah yang perlu ditinjau dan dipertimbangkan secara seksama. Kita masuk pada yang ketiga, PGRI tanggapi pidato Nadiem Makarim sebagai Mendikbud. Define Problems. Pengurus Besar PGRI Indonesia melalui Ketua Umumnya Yunifa Roshidi menyatakan bahwa teks-teks pidato tidak dibutuhkan oleh guru, melainkan yang dibutuhkan adalah sudut pandang yang komprehensif pada profesi guru, serta suatu tindakan nyata dari pemerintah. Guru saat ini tidak bisa hanya dipidatokan bahwa guru itu sangat mulia, sangat penting. Itu tidak butuh seperti itu. Apa yang dibutuhkan guru adalah kebijakan yang nyata karena kita kekurangan guru. Ucap Yunifa di Jakarta pada hari Senin. Berikut diagnos kaos. Kurangnya tenaga guru merupakan salah satu permasalahan yang telah ada pada 10 tahun terakhir. Selain itu, keprihatinan pada kesejahteraan guru swasta dan honorer menambah panjang daftar problematika pendidikan di Indonesia. Republika mengutip pernyataan Ketua Umum PGRI Indonesia, kita memang tidak boleh selalu ngomong tentang gaji, tapi profesionalisme itu melekat di dalamnya. Kesejahteraan yang layak, hal itu dikarenakan para guru adalah orang yang menciptakan, membayangkan masa depan. Kita masuk pada Make Moral Judgment. Permasalahan pendidikan yang dinyatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim telah menjadi bagian dari program kerja PGRI. Salah satu poin yang diupayakan adalah kemerdekaan guru yang dapat diwujudkan dengan pengurangan atau aturan-aturan liberatif tentang jam kerja guru. Guru katanya harus merdeka, supaya merdeka dikurangi dong, dikurangi aturan-aturannya. Akan tetapi, nyatanya satu contoh kebijakan yaitu guru harus melakukan fingerprint sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore. Kalau seperti ini, di mana kemerdekaannya? Treatment Recommendation. Solusi atas permasalahan disajikan oleh Republika dalam kutipan pernyataan Ketua Umum PGRI yang menyatakan bahwa permasalahan tidak akan selesai hanya dengan retorika dan teks pidato saja. Terwujudnya penyederhanaan birokrasi dan otonomi sekolah membutuhkan upaya nyata dalam bentuk pengurangan aturan-aturan yang mempersulit guru. Yunifa berharap apa saja yang disampaikan oleh Mendikbud tak hanya menjadi gagasan, melainkan harus ada upaya nyata. Sejumlah aturan yang menghambat guru diminta untuk dipangkas. Pemberitaan, PGRI tanggapi pidato Nadiem Makarim sebagai Mendikbud. Pada portal berita Republika menunjukkan bahwa permasalahan yang disebutkan oleh Nadiem Makarim dalam pidato Hari Gurunya telah disadari sejak lama oleh organisasi PGRI. Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa permasalahan-permasalahan selalu dalam
proses berkesinambungan untuk diselesaikan secara tuntas oleh organisasi tersebut. Dengan kata lain, Republika menginterpretasikan poin-poin permasalahan pendidikan yang diangkat Nadiem Makarim dalam naskah pidatonya, berdasarkan sudut pandang seorang ketua umum PGRI yang telah menghadapi permasalahan serupa selama masa jabatannya. Paradigma Republika dalam pemberitaan ini menonjol pada opini dari tokoh PGRI terhadap poin-poin yang ditegaskan Nadiem Makarim dalam naskah pidatonya. Penonjolan opini tokoh seperti ini membuat objektivitas sebuah informasi mengalami peningkatan. Sebuah realita tertentu yang disajikan lebih menonjol dapat mempengaruhi persepsi publik yang membaca media massa tersebut. Strategi wacana dengan pemilihan aspek-aspek yang mencolok secara tidak langsung telah munculkan opini tersendiri di masyarakat. Berikut masuk pada yang keempat, pengamat, pidato Nadiem sulit dijalankan guru di daerah. Define problems. Pemerhati pendidikan Indra Karismiaji menyatakan bahwa proses penerapan arahan pidato Hari Guru Nadiem Makarim dapat menemui kesulitan. Kesulitan tersebut antara lain budaya birokrasi yang telah terbentuk sejak lama. Indra mengingatkan Nadiem bahwa urusan administrasi di daerah atau di luar Jakarta lebih rumit. Dia berkata para guru akan berhadapan dengan budaya birokrasi yang selama ini sudah terbentuk. Berikut ada diagnosis cause. Aspek utama penyebab rumitnya proses birokrasi yang dihadapi guru adalah arahan administratif yang bersumber dari kepala dinas dan kepala daerah. Situasi tersebut adalah kerumitan yang sulit dihindari oleh para guru. Tantangan terberat bagi guru dalam menjalankan arahan Mendikbud karena mereka menghadapi atasan mereka yang sayangnya bukan Mas Menteri melainkan kepala daerah. Berikut, make moral judgment. CNN Indonesia menegaskan perlunya rencana strategis yang menyentuh lembaga-lembaga terkecil pendidikan baik di daerah maupun di pusat. Rencana strategis tersebut memerlukan kolaborasi berbagai pihak. Pelaksanaan solusi tersebut pun harus berupa kolaborasi bersama, bukan hanya satu atau dua pihak saja. Kemendikbud dapat ditunjuk Presiden sebagai sektor yang memimpin, tapi implementasi harus kolaborasi dan tidak terbatas anggaran masing-masing. Treatment recommendation. Permasalahan pendidikan di Indonesia tidak terpaku pada aspek kerumitan administrasi saja, namun permasalahan kekurangan tenaga guru di daerah serta kesejahteraan guru. Selain masalah administrasi, Indra mengatakan masih banyak masalah dalam dunia pendidikan. Pendekatan framing model Robert Eman dalam pemberitaan pengamat pidato Nadiem sulit dijalankan guru di daerah, menegaskan bahwa CNN Indonesia berusaha menunjukkan sudut pandang baru melalui pernyataan pengamat pendidikan. CNN Indonesia menampilkan realitas di lapangan tentang birokrasi seperti apa yang dihadapi guru jika mendapat aturan yang berasal dari pemerintah daerah atau dinas. Dari sini dapat disimpulkan bahwa esensi pidato Nadiem Makarim dan proses penerapannya memiliki permasalahan kompleks dan membutuhkan strategi khusus untuk mengubah paradigma birokrasi yang telah terbentuk lama. Dari analisis framing yang telah saya baca tadi, dapat disimpulkan bahwa pemberitaan yang dilakukan liputan6.com, pontas.id, republika.com, dan cnnindonesia.com terkait naskah pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memiliki ciri khas masing-masing. Liputan6.com memberitakan permasalahan dari sudut latar belakang keprihatinan Menteri Nadiem Makarim terhadap pendidikan di Indonesia, sementara pontas.id, republika.com, dan CNN Indonesia menyajikan pemberitaan dengan perantara pendapat tokoh organisasi pendidikan atau pengamat pendidikan. Hal ini menyebabkan munculnya kritik dan saran-saran dari tokoh tersebut yang secara lugas ditampilkan dan dibahas dalam ketiga artikel pemberitaan di atas. Keempat media pemberitaan online dalam penelitian ini memiliki kecenderungan pemberitaan citra yang positif tentang Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang belum lama dilantik dan pernah sukses membawa Gojek menjadi perusahaan yang berkembang pesat.
Namun, keempat portal berita tersebut memiliki kesamaan dalam hal menampilkan pendapat aktivis pendidikan lain sebagai aktor, pembanding, dan penafsir dari makna teks pidato pada Hari Guru tersebut. Dengan kata lain, terlihat aspek penegasan bahwa berita yang disajikan bersumber dari tokoh yang kredibel dalam memaknai konteks pendidikan dan bukanlah interpretasi dalam dangkal dari jurnalis semata. Saran dari penulis adalah pemberitaan seputar sebuah teks pidato adalah sebuah perkara bergantung pada persepsi. Aspek persepsi adalah suatu yang bersifat personal dan bebas. Setiap orang punya hak prerogatif untuk menafsirkan teks pidato Nadiem Makarim sesuai sudut pandangnya, dan portal media sebagai agen pemberitaan seharusnya tidak memihak atau mendramatisir pemberitaan apapun yang ada di masyarakat. Teks pidato Nadiem Makarim ini adalah salah satu contoh wacana yang menurut penulis mendapat banyak kritikan yang kurang tepat, sehingga media massa mengemban tugas utama dalam menetralisir potensi isu yang tidak penting mengenai teks pidato Nadiem Makarim tersebut. Itulah video yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.